Kalau kita masih menemukan kelompok manusia-manusia yang masih rasis, masih ngomongin pribumi dengan unsur kebencian, itu akan kita ambil tindakan hukum. Kita akan ambil tindakan hukum. Ya, karena ini undang-undang. Kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang ada hukumnya di sini. Kita harus menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini sering ini mulai banyak ya kan, memang orang-orang menggunakan istilah pribumi, non pribumi ya. Oh, ini perlakuan rasialis seperti ini memang ngeselin guys. Gue jujur aja jijik sama orang-orang yang rasis begitu ya. Karena kita nggak pernah milih lahir dari rahimnya siapa, di tanah mana kita dilahirkan, kita nggak pernah milih guys. Ya tapi orang-orang rasis itu ini perlu banget gue sampein. Ya orang-orang yang begitu itu coba ngomong depan muka gue, lain ceritanya. Dan alhamdulillah guys, alhamdulillah negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan hukum. Masalah aparat penegak hukum ada oknumnya yang tidak mau berlaku adil, paling tidak kita tetap berpegangan dengan hukum. Nih, buat orang-orang yang sering ngomongin tentang pribumi dan non pribumi, ternyata ada undang-undangnya loh guys. Ada undang-undangnya. Ini kadang-kadang kelompok ini yang sering-sering ngomong pribumi non pribumi ini ada undang-undangnya ini. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ada. Ya, dan ini juga dibarengin ya, ini dibarengin sama instruksi presiden. Ada instruksi presiden juga. Ya, instruksi presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998. Tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi, Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi ada aturannya. Nah, ini buat orang-orang yang sering menggunakan kata-kata pribumi, non pribumi, tapi tujuannya untuk rasialis, maka itu bisa kita kenakan undang-undang dugaan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008. Kalau instruksi presiden ini untuk para pejabat. Ya, kita coba bedah dikit-dikit ini. Ini penting. Ya, supaya orang-orang itu nggak semena-mena gitu. Lu kira Indonesia cuma punya sekelompok mereka aja gitu. Terus yang berseberangan sama mereka dianggap bukan orang Indonesia. Negara bukan punya bapak lu. Ya, kita hidup dengan hukum. Nih salah satu hukum, salah satu aturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008. Ya, ya udah kita cek dulu di sana, oke? Kita cek ke sana ke halamannya supaya kita belajar sama-sama guys. Oke, let's go to apa ini? Bukan Twitter ini. Ke undang-undang kita belajar. Let's go. Oke guys, ini kita udah dapat ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, itu dari laman resmi dari komnasham.go.id.
Ya, ini menimbang bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras maupun etnis. Jangan semena-mena lu ngomong lu pribumi, yang lain kagak, yang hidup di Indonesia kagak ada. Bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Orang-orang yang begitu berarti nggak kenal Pancasila, nggak kenal Undang-Undang Dasar tuh. Siap-siap aja lu. Harus ada tindakan dari kita yang sering dipojokkan dengan istilah pribumi dan non pribumi ini. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Kalau sampai ada orang-orang yang jelas, gua akan ngambil langkah hukum. Kita nggak boleh ke langkah hukum pribadi nggak ada. Ya harus dikasih pelajaran lah. Dikit-dikit, pribumi melawan pribumi ini. Gemes gue. Bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Tuh, woi, dengar gak lo? Undang-undang yang ngomong nih. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Mengingat pasal ini ya, memutus, udah ini nggak usah dibaca kepanjangan. Ya, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil. Ada bidang sipil, hati-hati, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dijamin sama undang-undang. Jangan sok paling pribumi deh. Jangan. 2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Hati-hati. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. 4. Warga negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kita ini sama-sama warga negara, punya hak dan kewajiban yang sama. Jangan sok, yang suka ngata-ngatain jangan sok lu. Nih, nomor 5. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dijamin sama undang-undang. Di YouTube ini ada sosial budaya, sayang. Ya, ada sipil di sini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau berkorporasi, ya. Nih. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum. Ini penjelasannya ya, guys ya. Oke. Ini asas dan tujuan. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 2. Asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah hukum. Pasal 3. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Jadi kalau ada orang-orang yang selalu menggunakan istilah-istilah rasisme, dapat dipastikan dia memang orang yang nggak suka perdamaian, nggak suka persatuan. Dia selalu nyinyir dengan ras. Ya, itu. Tindakan diskriminatif, pasal 4. Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan pembedaan,
pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. Nih perbuatannya, satu, dengar baik-baik nih lu pade, yang suka ngata-ngatain Yaman, yang suka ngata-ngatain ras-ras lain, dengar baik-baik nih, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, termasuk komentar-komentar. Iya. Dua, berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. Konten-konten, hati-hati lu. Tiga, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Tulisan di baju yang rasisme. Empat, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Tuh, itu garis besarnya guys. Jadi nggak usah lama-lama, ini undang-undangnya banyak nih. Artinya undang-undang nomor 40 ini, undang-undang nomor 40 ini menjadi pegangan kita bersama semua. Bahwasanya tidak boleh lagi ada. Dan kalau sampai gue masih nemuin orang-orang yang begitu, kami akan berusaha untuk mengambil langkah hukum. Dan ini penting. Sesuai asas untuk dibuatnya undang-undang ini adalah untuk perdamaian. Bukan untuk memusuhi orang berdasarkan ras atau etnis. Ya, dan ini ada juga Inpres yang tadi ya guys. Inpres nomor 26 ini tahun 1998. Ini kepada para menteri, para pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen, para pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, para gubernur, kepala daerah tingkat 1 dan bupati, wali kota madya, kepala daerah tingkat 2. Ya, ini instruksinya menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ada aparat-aparat pejabat ngomong pakai istilah itu kena nih. Ya, melanggar instruksi presiden dia. Kedua, memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada warga negara Indonesia, baik atas dasar suku, agama, ras, maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Ketiga, meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan, perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan penentuan gaji atau penghasilan, dan hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan instruksi presiden ini. Keempat, para menteri, pimpinan, lembaga, pemerintah, non-departemen, gubernur, kepala daerah tingkat 1, bupati, wali kota madya, kepala daerah tingkat 2, melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan instruksi presiden ini di kalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam instruksi presiden ini. Instruksi presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998. Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Oke guys, jadi itu udah kita baca garis besarnya yang Undang-Undang nomor 40 ini udah kita baca, Inpresnya udah kita baca. Artinya, kalau kita masih menemukan kelompok manusia-manusia yang masih rasis, masih ngomongin pribumi dengan unsur kebencian, itu akan kita ambil tindakan hukum. Kita akan ambil tindakan hukum. Ya, karena ini undang-undang. Kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang ada hukumnya di sini. Kita harus menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Katanya cinta NKRI. Walaupun ya dalam penegakan hukum kita melihat ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang kita lihat. Akan tetapi kita nggak boleh putus asa. Kita tetap akan berusaha.
Dan buat kalian ya, orang-orang yang suka ngomongin pribumi, non pribumi dengan tujuan untuk kebencian, siap-siap kalian akan gue catat, gue akan ngambil tindakan hukum. Supaya rakyat tahu, kita ini hidup boleh berbeda pendapat, tapi ada hukum. Jangan sampai rasis, jangan sampai melebihi batas. Ini negara bukan milik satu kelompok, ini negara bukan milik satu suku, ini negara dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada peraturan hukum yang berlaku. Jangan seolah-olah bangsa ini hanya milik sebagian kelompok saja. Sehingga kalau berbeda pandangan, berbeda pilihan, maka yang lain dianggap bukan rakyat Indonesia. Ya, gue udah terlalu emosi sama orang-orang yang rasis seperti itu. Ya, sayangnya mereka banyak yang pengecut sih, pakai akun-akun fake. Tapi kalau sampai ada dedengkot mereka menggunakan istilah-istilah rasisme untuk kebencian, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang cinta Republik Indonesia, walaupun gue bukan berdarah asli Indonesia. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.